Halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada tutorial Kobo Toolbox. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas secara umum tentang Kobo Toolbox ya, bagaimana penggunaannya, mulai dari membuat akunnya, kemudian mendesain kuesioner elektronik sederhana. Pada video sebelumnya kita mencoba membuat 3 kuesioner sederhana ya, 3 pertanyaan sederhana. Baik, pada umumnya dalam kita mengumpulkan data di lapangan, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang dimungkinkan itu dia memiliki keterkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, sehingga di sini dimungkinkan adanya fungsi lompatan. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan fungsi lompatan atau skip atau jumping ya di dalam Kobo Toolbox. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, di mana salah satu pertanyaan itu akan tergantung dari pertanyaan sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu kuesioner sederhana terdiri atas beberapa pertanyaan seperti nama, jenis kelamin, gitu ya. Kemudian tanggal lahir, kemudian pertanyaan di sini, apakah Anda memiliki saudara? Nah, jika Anda memiliki saudara, kita akan tanya berapa jumlah saudaranya. Nah, kalau dia tidak memiliki saudara, maka pertanyaan selesai ya. Survei selesai. Oke, nah ini contoh saja penggunaan bagaimana menggunakan fungsi jumping atau skip di dalam Kobo Toolbox. Nah, pada dasarnya sebenarnya pengembangan kuesioner elektronik ini dapat dikembangkan dengan 2 cara ya. Yang pertama, menggunakan editor yang sudah disediakan oleh Kobo Toolbox sendiri. Yang kedua, menggunakan XLS form. Nah, ini saya sebenarnya lebih suka yang mengembangkan kuesioner dengan XLS form ya, karena lebih advance dan kita lebih leluasa mengembangkannya. Nah, sedangkan ini cukup terbatas ya. Oke, tapi terlepas dari itu kita belajar dulu prinsipnya. Oke, jadi skenario di sini adalah di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini akan muncul jika dia menjawab ya, begitu ya. Apakah Anda memiliki saudara? Kalau dia jawab tidak, maka pertanyaan selesai. Tapi kalau dia memiliki saudara, maka kita tanyakan berapa jumlah saudaranya. Nah, caranya adalah pertanyaan ini akan harus kita setting terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk ke skip logic. Ini ada skip logic ya. Ini kita buat mandatory respon terlebih dahulu. Ini skip logic. Nah, add a condition. Nah, di sini akan muncul kondisi yang bisa kita setting di sini ya. Jadi pertanyaan ini akan muncul jika kondisi berikut sesuai, begitu ya. Nah, karena tadi ini pertanyaan jumlah saudara, maka kita tanyakan dulu apakah dia memiliki saudara atau tidak, gitu ya. Kalau dia tidak, maka tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau dia memiliki, maka kita tanyakan nanti berapa jumlah saudaranya. Oke ya. Jadi di sini this question will only be displayed if the following condition apply, gitu ya. Do you have sibling? Jawabannya yes. Artinya pertanyaan how many sibling do you have akan muncul jika do you have a sibling equal to yes, gitu ya. Jadi jawabannya ya, kalau dia akan ditanyakan. Kalau tidak, maka dia tidak ditanyakan. Baik, sederhana ya, sederhana. Ini contoh sederhana saja, ini saya rasa cukup. Kemudian pertanyaan di atas ini kita buat juga mandatory. Oke. Mandatory respon yes, maka kita simpan. Kalau selesai simpan. Nah, teman-teman, sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya. Kita
kita save dan kita close. Nah, setelah tadi kita close, kita akan mendapat di halaman ini. Artinya ini harus dideploy ulang atau dipasang ulang gitu ya teman-teman ya. Karena tadi formulir yang kita punya tadi sudah mendapatkan perubahan atau editing atau penambahan fungsi-fungsi gitu ya, sehingga kita harus mendeploy. Nah, deploy ini untuk penggunaan ke depan ya, tapi sebelumnya kita bisa preview sebenarnya. Preview dan di deploy. Oke, sekarang kita preview dulu. Tadi perubahan yang sudah kita buat. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan preview dari form yang sudah kita buat. Oke, tadi kita menambahkan satu fungsi skip ya, skip jumping. Jadi di sini ini nama. Kita contohkan saja, coba. Kemudian di sini jenis kelamin, kemudian di sini date of birth. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ada dua ya. Nah, dia belum muncul jika pertanyaan ini dijawab gitu ya. Nah, sekarang kita coba pertanyaan, do you have a sibling? Jawabannya yes. Nah, kalau jawabannya yes, kita ditanyakan nanti berapa saudaranya. Namun kalau jawabannya no, maka dia akan selesai. Dia tidak perlu tanyakan. Oke, kemudian dikirim ya. Oke, baik teman-teman. Saya rasa itu tutorial untuk penggunaan skip atau jumping question di Kobo Toolbox. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.